Sebetulnya kita tuh harus bisa manage exposure, kita harus bisa manage availability kita ke klien. Buat anak-anak rantau, momen pulang itu sangat berharga. Leadership dalam membangun bisnis itu tuh bukan soal milih antara keluarga atau bisnis atau tanggung jawab, tapi gimana caranya kita menciptakan harmoni in between family sama bisnis. Hai, aku Wulan, CEO Artis Communication, digital marketing agency yang berusaha untuk terus tumbuh, berkembang, dan adaptasi sama perubahan-perubahan pasar. Sekarang aku mau sharing nih tentang momen-momen liburan, momen-momen festif yang liburnya kita lumayan panjang nih. Kalau di business owner, sebetulnya momen festif atau momen libur panjang nggak cuma sekedar istirahat, tapi kita juga tetap harus mikirin sistem bisnisnya harus tetap jalan, cash flow harus tetap ada, timnya harus bisa diatur, di-manage supaya bisa tenang, aman liburan, dan juga aman sama pekerjaannya. Juga kita harus mikirin monitoring campaign yang lagi berjalan, supaya kita masih bisa jagain kebutuhan-kebutuhannya brand, kebutuhan-kebutuhannya klien. Karena sebetulnya ya, kalau di momen festif, malah di digital marketing agency itu jadi momen-momen high season ketika campaign itu angkanya banyak, angkanya tinggi, dan kita punya load relatif lebih tinggi malah di momen-momen festif. Aku mau share gimana cara aku di Artix untuk ngelola hal itu. Sebagai business owner, kapan biasanya persiapan untuk memastikan masa libur yang tenang itu dimulai? Oke, kalau misalnya sebagai business owner mengelola pekerjaan, mengelola kerjasama di momen-momen festif, kita itu biasanya atur dulu nih timelinenya, sama atur dulu kerjasama kita ada apa aja sih selama momen festif. Contoh, kalau di Artix biasanya kita high season, momen festifnya itu di Ramadan sampai Idul Fitri. Bahkan ada beberapa brand yang udah mulai dari pre-Ramadan sampai post-Ramadan. Lumayan panjang nih, 1-2 bulan momen festif digital marketing. Biasanya aku akan ngukur dulu dan mapping ada project apa aja yang akan berjalan di momen festif, kemudian aku akan turunin ke timeline-nya, kapan campaign pre-Ramadan berjalan, Ramadan, post-Ramadan itu juga sampai kapan, dirunut timeline-nya, terus aku breakdown juga scope of works-nya apa, details campaign-nya gimana, dan yang paling penting adalah PAC campaign, PAC project-nya. Itu yang perlu banget diatur. Next, ketika udah mapping masalah project, timeline, dan PIC, baru tuh mengelola gimana caranya kita bisa mengelola campaign di waktu-waktu libur panjangnya. Biasanya Idul Fitri itu kan kita punya waktu libur 1 minggu. 2 minggu sebelum kita libur lebaran, biasanya aku udah mapping timeline dan workflow campaignnya kayak gimana, achievementnya gimana, dan kita harus prepare apa untuk menanggulangi momen kita libur selama campaign berjalan. Dan 1 minggu sebelum kita momen festif, kita benar-benar ada alignment meeting, ada overview dan evaluasi, dan benar-benar ngeset plan-plan tadi supaya bisa terrealisasi dan bisa terlaksana dengan baik pada saat festif, day 1, day 2 Idul Fitri. Jadi kenapa Artix dari before Ramadan dan sampai 2 minggu sebelum momen festif kita udah melakukan alignment meeting, preparation, set up hal-hal yang harus dikerjakan pada saat momen festif, karena itu adalah upaya yang kita buat, kita bangun sebagai sistem pekerjaan, sistem campaign di momen festif. Goalsnya, objektifnya supaya kita bisa nih dapetin harmoni in between, kita bisa meluangkan waktu sama keluarga, family time di momen festif, terutama di momen hari raya, dan tetap bisa bertanggung jawab atas campaign-campaign yang memang sedang kita kerjakan. Menjelang libur panjang seperti Lebaran, apa persiapan utama yang kau lakukan agar operasional tetap aman dan tim bisa benar-benar beristirahat? Oke, buat business owner ketika mau momen festif tapi kita punya campaign yang high season ya, dalam jumlah yang lumayan, selain kita monitoring dan alignment meeting sama tim yang bertugas untuk jalin campaign, kita juga harus alignment meeting dan preparation juga sama 2 tim utama, HR dan finance. Kenapa? Karena supaya dari HR juga bisa melihat, mengatur, dan memperhitungkan load pekerjaan masing-masing orang, load pekerjaan masing-masing tim di momen-momen festif, dan memperhitungkan beban load dan beban gaji tambahan yang akan diterima.
That's why harus juga alignment meeting sama tim finance, karena tim finance juga harus bersiap dengan beban-beban gaji tambahan selama kita mempekerjakan tim di momen non festive. Karena jadi buat business owner menurutku penting untuk mapping dan alignment meeting di 3 divisi. Yang pertama adalah di divisi-divisi atau part-part yang memang menjalankan tugas, menjalankan partnership, menjalankan campaign. Berikutnya adalah di tim HR supaya monitoring pekerjaan dan monitoring timnya juga jelas, clear dan tercatat, karena dokumentasi itu sangat penting di perusahaan. Yang berikutnya adalah finance, supaya finance bersiap secara cash flow. Karena bisa aku bilang, walaupun kita punya semisal kita punya banyak klien dan banyak kerjasama atau invoice masuk, tetapi tidak bisa mengatur cash flow, itu akan ribut pasti. Itu akan sangat tricky dan akan sangat berisiko bagi company. Apapun jenis bisnisnya, apapun jenis perusahaannya, cash flow itu denyut nadi perusahaan sebetulnya. Jadi finance juga harus well aware dengan load yang akan terjadi di momen festive dan seberapa besar dana yang harus disiapkan secara cash flow untuk menanggulangi beban-beban pekerjaan selama momen festive. Bagaimana kalian menentukan siapa yang perlu tetap standby saat libur sambil memastikan keputusan tersebut tetap adil bagi tim? Oke, mungkin seperti yang ku bilang sebelumnya ya, kalau buat business owner, momen festive itu kan gak cuma sekedar libur ya, harus ada sistem yang berjalan, harus ada bisnis yang terus berjalan, dan ini sudah menjadi kesepakatan bersama, itu yang pertama. Yang berikutnya, supaya bisa fair dan bisa kolaboratif juga dan bisa tetap harmoni in between family time sama tanggung jawab pekerjaan, benar-benar dari awal business owner ataupun lead bersama dengan timnya duduk bareng untuk alignment meeting, itu satu. Dan yang paling utama sebetulnya si business owner ini harus pintar-pintar mapping bisnis yang berjalan itu apa, kerjasama yang sedang berjalan itu apa, tim yang harus jalan itu yang mana, dan dari tim ini pun kira-kira personel mana yang harus standby, personel mana yang memang harus dibagi-bagi tugas, karena dari sana akan turun ke plan berikutnya. Either kita akan melakukan sistem shifting, jadi semua orang akan mendapatkan hari libur yang fair each other, atau ketika memang bisa dikejar target-targetnya sebelum lebaran bisa full libur, dan atau combine sebetulnya. Ketika kita sudah membuat shift tapi ternyata ada urgency yang memang muncul pada saat momen festive dan itu kebutuhan dari brand, udah pasti sebagai business owner harus maju paling depan untuk menanggulangi itu. Aku harus bisa mengatur waktu dengan keluarga dan juga tetap memonitor dan menanggapi kebutuhan-kebutuhan klien. Nextnya adalah bagi lead yang bertugas juga harus well aware, dan ini juga sudah menjadi kesepakatan pada saat alignment ya, bagaimana caranya nanti bisa mengatur waktu manakala ada hal-hal yang urgent dan memang harus ditanggapi. Biasanya kita akan quick call, atau bagaimana caranya kita bisa cari solusi tercepat untuk menanggulangi ketika memang ada kebutuhan-kebutuhan mendesak. Timnya Artix itu mix, ada yang muslim dan non-muslim. Pun pada saat alignment di pertama untuk mapping plan ketika momen festive, juga kita monitoring dan listing ya tim yang punya role yang serupa tetapi non-muslim, dan semacam minta kesepakatannya juga untuk menjadi tim backup manakala dibutuhkan di momen-momen urgent ketika festive. Karena sebetulnya ya, walaupun kita secara company harus tetap jalan, bisnis harus tetap jalan, tapi kita juga harus tetap memperhitungkan dan harus tetap memprioritaskan teman-teman kita, tim kita, warga Artix yang memang momennya mereka pulang, momennya mereka berkumpul sama keluarga, momennya mereka quality time ya. Karena buat anak-anak rantau, momen pulang itu sangat berharga, sangat sangat penting buat mereka gitu. Apakah kalian benar-benar bisa sepenuhnya off atau tanggung jawab bisnis tetap berjalan di pikiran?
Jujur, sebagai leader atau CEO di Artix yang skalanya kita masih startup, skalanya kita juga masih terus growth gitu ya. Jujur nggak bisa off total di momen-momen festif karena masih terus harus monitoring, masih terus harus mengecek sistemnya berjalan atau enggak. Apalagi ini kan momen festif ya. Ketika tim-tim Artix, warga Artix itu sedang merayakan Idul Fitri dan mereka sedang memprioritaskan family time sama keluarga, aku harus bertanggung jawab sebagai first responder ke klien. Manakala klien itu bertanya tentang campaign, tentang update, tentang report, aku harus bisa jadi first responden ke klien. Karena pada saat momen festif sebetulnya kita tuh harus bisa manage exposure, kita harus bisa manage availability kita ke klien, kita harus bisa manage pesan atau respon kita ke mereka sebetulnya. Bukan karena hari tanggal merah, bukan karena hari raya Idul Fitri terus kita menjadi menghilang total. Goodwill-nya akan kurang etis ya kalau misalnya kita menghilang total di momen-momen yang krusial seperti itu. Jadi aku sadar betul bahwa aku punya tanggung jawab lebih di area itu dan aku harus bisa menanggapi klien di momen-momen seperti itu. Itu yang pertama, karena menurutku di setiap momen, di setiap pekerjaan, di setiap bisnis, komunikasi itu kunci penting, kunci awal untuk kita bisa terus survive, untuk kita bisa terus kasih services yang bagus ya ke klien. Terlebih di setiap campaign atau di setiap kerjasama kita banyak komunikasi itu di grup, baik di grup bersama brand ataupun di grup campaign-campaign internal kita. Kenapa? Supaya semua informasi itu bergulir dan bisa dilihat oleh semua orang dan semua orang itu bisa tahu update-nya seperti apa. Ketika ada laporan-laporan berjalan di grup, aku menjadi tahu, oh ini perjalanannya seperti apa sih, update-update-nya seperti apa sih. Jadi aku bisa pay attention dan aku bisa tahu manakala brand bertanya, aku bisa kasih gambaran besarnya tuh seperti apa sih kondisinya saat ini. Menurut Kaulan, apa prinsip terpenting untuk menjaga bisnis tetap berjalan tanpa kehilangan momen bersama keluarga? Oke, sebetulnya di sebelum-sebelumnya juga aku udah sedikit spill ya, gimana caranya kita bisa mengharmonisasikan antara family time sama tanggung jawab. Tapi aku jadi inget nih sama quotes-nya Stephen Covey. The key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities. Nah, artinya bagaimana caranya kita untuk manage prioritas kita? Bagaimana caranya kita untuk manage jadwal-jadwal kita? Tentu di momen festif, di momen Idul Fitri, di momen sholat Id, di momen aku bersama keluarga, first thing first, aku akan sholat Id lebih dulu. First thing first, aku juga akan berkumpul sama keluarga. Aku akan mohon maaf lahir dan batin, akan sungkem sama orang tua dan kakak-kakakku dulu kan. Baru setelahnya ketika acara keluarga sudah selesai, aku bisa move to tugas-tugas yang lain yang mungkin bisa aku monitor. Karena sekarang kita kan style kerjanya sudah bisa remote banget ya. Kita bisa kerja dimanapun, as long as kita punya handphone, punya device, ada internet, kita bisa bekerja. Jadi pinter-pinternya kita buat seseorang yang entah itu leader, business owner atau PIC campaign, pinter-pinternya kita untuk prioritas jadwal kita, prioritas tanggung jawabnya kita, dan prioritas apa yang memang jadi kebutuhan kamu di hari itu ya, di momen-momen festif. Buat aku family first atau momen Idul Fitri juga first thing to do pada saat momen hari raya. Setelahnya aku bisa monitor pekerjaan. Setelahnya aku masih bisa monitor grup-grup campaign bersama klien tanpa lepas dari kerumunan keluarga kan, tanpa lepas dari mingle bersama keluarga, karena aku masih bisa tetap ngobrol sama keluarga, aku masih bisa tetap main-main sama keluarga, aku masih bisa tetap mingle sama keluarga, dan sesekali aku masih bisa cek handphone untuk monitor. Buat aku ini adalah sistem yang secara personal ini sudah embed di dirinya aku, dan ini juga berusaha untuk diterapin juga sebagai sistem di Artix. Sistemnya kita bangun, flow-nya kita atur, dan ini bukan sesuatu hal yang bisa spontan, memang harus kita atur, harus kita olah, harus kita coba, dan
seiring perjalanan waktu itu akan menjadi sesuatu hal yang bisa automatically kita lakukan di dalam pikiran dan di dalam perbuatan. Kalau buat aku, leadership dalam membangun bisnis itu tuh bukan soal milih antara keluarga atau bisnis atau tanggung jawab, tapi gimana caranya kita menciptakan harmoni in between family sama bisnis. Karena sebetulnya bisnis itu dibangun bukan cuma buat ngejar profit ya, bukan cuma buat sekedar hidup, sekedar jalan, tapi membangun bisnis sebetulnya gimana juga caranya kita bisa tetap menjalani hidup dan menikmati hal-hal yang memang penting, hal-hal yang memang prioritas di hidup kita juga. Jadi kalau sharing ini relevan buat kamu, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share ke teman-teman kamu. See you on next video. Terima kasih.